Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, tetap bugar dan jangan lupa bahagia. Kita berada di rubrik Kamu Nanya dan kita ada tamu yang seperti biasanya, Dr. Al-Ghifari yang akan menjawab soal kesehatan. Bagaimana kabar dok? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Dok, ini langsung aja nih dok. Saat ini banyak sekali orang di WA kita dapat tiba-tiba si A, si B, teman kita ini kena stroke gitu. Dan dari perbincangan di grup itu selalu dimulai dengan sakit kepala. Ini apa hubungannya orang kena stroke dengan sakit kepala itu, nyeri kepala itu, dok? Ya, jadi pertama kita harus tahu dulu stroke itu ada dua jenis. Ya. Stroke yang ada dua jenis itu yang pertama adalah stroke perdarahan dan stroke yang non perdarahan. Jadi stroke itu ada dua. Biasanya yang mengikuti stroke yang dengan nyeri kepala adalah stroke dengan perdarahan. Tapi tidak dipungkiri juga ada orang dengan stroke non perdarahan itu dia dimulai dengan sakit kepala. Sakit kepala cuma suatu gejala awal daripada orang stroke. Pasti ada gejala lain yang mengikuti. Misalnya tiba-tiba dia bicara pelo atau dia tiba-tiba bicara cadel, kemudian dia merasakan badannya lemas, yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian pada saat itu kita bisa juga cari. Kalau misalnya dia di rumah nyeri kepalanya bertambah terus-menerus, semakin bertambah, semakin intensitasnya nyeri kepala di rumahnya itu. Pada saat dia mengeluh, sakit-sakit kepalaku ini, sakit-sakit kepalaku. 2 jam kemudian, aduh tambah sakit kepalaku. 3 jam kemudian, 4 jam kemudian, dia pada saat mengeluh nyeri kepala tiba-tiba dia pingsan, dia kehilangan kesadaran. Kita harus curiga bahwa orang ini menderita stroke. Makanya stroke itu semakin cepat kita temukan semakin baik keluarannya. Dalam kondisi seperti itu sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit begitu? Sebaiknya harus langsung ke rumah sakit. Itu apa penyebabnya itu? Selain sakit kepala apalagi ya? Stroke itu sendiri penyebabnya? Kalau penyebab itu beda dengan yang tadi kita bahas. Gejala. Iya. Nyeri kepala itu sebuah gejala. Iya. Kalau penyebab itu stroke banyak. Bisa karena kalau misalnya dia ada riwayat hipertensi, pecah pembuluh darah, kemudian ada riwayat kolesterol. Kalau dia riwayat kolesterol, misalnya dia riwayat kolesterol, ada penyumbatan yang terjadi. Penyumbatan pembuluh darah di kepala itu semua bisa menyebabkan stroke. Jadi bisa dijelaskan enggak, dok? Itu penyebabnya misalnya penyumbatan, kolesterol, itu apa penyebabnya nih? Penyumbatan, penyebab kolesterol, penyebab apa semua itu bagaimana? Jadi ada patomekanisme sebenarnya pada saat di pembuluh darah. Bagaimana mulai dari timbulnya plak pada dinding pembuluh darah yang menyempit, bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Suplai darah ke otak kurang, kemudian dia tertutup oleh ada yang bisa tersebut namanya ateroma. Itu bisa menyebabkan stroke semua. Pecah pembuluh darah karena pembuluh darah kan itu sifatnya elastis. Pada saat dia elastis, itu bisa membesar, melebar sesuai dengan volume darah yang akan melewatinya. Cuman pada saat dia tertutup, tidak ada suplai darah ke bagian otak yang seharusnya dia jalan. Namun itu bisa menyebabkan semua stroke non perdarahan. Kalau stroke perdarahan banyak bisa disebabkan pada saat karena yang elastis tadi sudah tidak elastis, dia harus melebarkan, dia pecah. Itu bisa menyebabkan stroke perdarahan. Jadi stroke itu selalu di kepala kita harus ada 2. Sahabat Tuki, jadi kalau kita bersama teman atau keluarga yang sudah mengeluhkan sakit kepala berulang-ulang berjam-jam, hati-hati. Segera ke dokter, jangan sampai dia terkena stroke. Dan terkena stroke harus cepat ditangani. Ya, betul. Ya. Kalau terlambat bisa lewat begitu. Ya, bisa lewat ataupun keluarannya menjadi lebih tidak baik. Karena semakin banyak sel-sel di otak yang rusak, itu yang harus kita cegah. Kalau misalnya dia karena penyumbatan, kita harus buka sumbatannya supaya darah tetap mengalir. Kemudian daerah yang di otak itu yang rusak itu hanya sebagian kecil, tidak melebar dan tidak meluas. Kalau misalnya dia karena perdarahan, kalau misalnya karena pecah pembuluh darah di otak,
itu harus kita cepat hentikan perdarahannya, terus kita kontrol juga bagaimana supaya perdarahan tidak berlangsung dan bertambah. Karena volume di otak itu harus selalu sama. Volume otak itu sama, jadi di otak itu ada tempurung kepala. Ada tempurung kepala yang melindungi otak. Di dalam itu ada otak, ada cairan cerebrospinal namanya itu yang tempat mengapung kepala, kemudian ada pembuluh darah. Semua itu volumenya harus selalu sama. Kalau pada kejadian pecah pembuluh darah, di mana-mana kalau pecah, ini pecah pasti kan masuk ke dalam tempat tersebut. Nah, di tempat ini tidak boleh bertambah terus-menerus volumenya karena sifatnya stagnan yang menempati kranium ini, menempati rongga kepala ini. Di dalam rongga kepala itu kalau misalnya dia bertambah, itu juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran yang tadi. Ketika dia pecah pembuluh darah, nyeri kepalanya, kemudian ada penurunan kesadaran, hati-hati, bisa stroke. Oke, bisa cacat jadinya. Bisa cacat, bisa menyebabkan kematian, tergantung dari mana luasnya kerusakan yang sudah terjadi pada otak. Makanya semakin cepat semakin baik. Kita harus membawa pasien tersebut ke rumah sakit terdekat. Dan yang lebih baik lagi kalau misalnya kita tahu ada tempat untuk pemeriksaan yang namanya CT scan. Jadi kita bawa ke rumah sakit tersebut. Kalau misalnya di rumah sakit A dengan rumah sakit B cuma beda 10 menit, di A yang ada CT scan-nya, yang B tidak ada, kita harus bawa ke tempat yang ada CT scan-nya supaya kita tahu apa penyebabnya dengan lebih baik. Oke, makasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya.